Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ayu Purwalestari. Ini pertama aku di YouTube, dan untuk konten pertama ini aku mau bacain beberapa pertanyaan dari kalian yang udah aku buat di Instagram kemarin. Jadi mari kita baca pertanyaannya dan dijawab. Oke, kita pertanyaan yang pertama. Ini dari love_kesenian. Mbak, pernah kesetrum mic nggak? Ya, kalau sound system zaman dulu itu kayaknya ya masih sering sih. Kayak kesetrum pas lagi nyinden, terus mic-nya kena bibir gitu, mak deret gitu, sering. Tapi kalau sekarang itu kan sound system kan udah banyak yang bagus ya. Jadi kayaknya sih kemungkinan buat kesetrum sih kayaknya kecil. Oke, next. Dari Julian Topa _. Mbak Ayu sebelum jadi sinden cita-citanya jadi apa? Nggak ada cita-cita yang lainnya selain nyinden. Soalnya dari kecil udah diajarin nyinden, udah bergelut sama gamelan, jadi nggak pernah ada cita-cita buat jadi guru, jadi apa, nggak pernah. Mungkin ada sih, kadang-kadang ya awal-awalnya aja sih, pengen jadi pengusaha sukses gitu, tapi tetap tujuannya tetap di sinden. Oke, next. Dari sba.ark. Resep suara jernih pripun Mbak Ayu? Oke. Resep suara jernih ala aku ya. Kalau aku sih yang penting jangan batuk pilek gitu aja dah. Kalau udah kena batuk, pilek itu udah rasanya udah buat ngomong nggak enak, buat nyinden nyanyi nggak enak, kadang sakit gitu loh tenggorokannya kalau buat nyinden, apalagi pas lagi flu, lagi batuk itu nggak enak banget. Jadi diusahain jangan sampai kena batuk pilek gitu aja ya, jaga-jaga tubuhnya aja biar tetap fit. Jangan sampai kena pilek batuk. Terus sama minum es. Kadang aku kalau minum es itu jadi misal awalnya minum es terus nanti batuk, itu kadang kayak gitu. Terus makan ya, makan gorengan itu kadang kalau minyaknya itu minyak bekas kayak gitu loh, kayak beli di jalanan gitu kan, makanya nggak tahu kan minyaknya itu sejak kapan kayak gitu kan, itu pasti terus nanti kayak gatel-gatel gitu, tenggorokannya tuh gatel-gatel gitu. Oke, next. Ini dari Naufal Zaki 9627. Mulai kapan Mbak Ayu jadi sinden? Aku dari kelas 3 SD itu udah nyinden. Itu dulu pertama aku ikut wayangan Mbah Gito ya. Aku pertama itu ikut wayangan Mbah Gito itu di kelas 3 SD. Itu awal aku nyinden sampai sekarang ya. Oke, next. Ini dari Kristina Windarti. Apa yang buat kamu tertarik dengan seni khususnya sinden? Ada darah seni dari keluarga? Ceritain asal muasalnya. Wah, ini panjang ini. Oke, aku jawab satu persatu ya. Apa yang buat aku tertarik dengan seni khususnya nyinden? Yang buat aku tertarik, pertama, keluarga aku khususnya kakung sama uti aku itu kakungku yoga, suka nabuh, terus utiku juga sinden. Jadi dikenalin sama seni itu awalnya ya dari gamelan. Utiku nyinden, kakung aku nabuh, aku lihat, kok
kok aku bisa kayak gitu. Terus diajarin nyinden. Pertama-tama ya kayak lagu-lagu dolanan, terus nanti naik tingkat lagi ke jineman, habis itu jineman terus langgam kayak gitu. Jadi awalnya aku suka nyinden itu ya dari Mbah Putih sama kakung aku. Terus ada darah seni ada jelas, kakung aku yoga suka nabuh ya, suka di gamelan lah. Putih aku sinden. Tapi anehnya mama aku sama bapak aku itu seninya beda. Kalau bapak aku itu seninya di keyboard, dia suka main keyboard. Terus mama aku sukanya nyanyinya nyanyi dangdut. Tapi aku lebih condong lebih tertarik ke gamelannya sih, lebih ke seni gamelannya. Oke, next. Ini dari Rizky_6967. Mbak, kalau bisa channel panjenengan diisi live wayang celimen. Oke, aku jelaskan di sini ya. Kalau aku buat konten YouTube itu enggak buat live streaming wayang. Ya, pertama alasan aku karena udah banyak banget yang konten-konten YouTube yang live streaming wayang. Jadi untuk ini aku mungkin tampil beda ya. Paling ya banyakin di mungkin vlog aku, atau nanti ada cover lagu Jawa dari aku kayak gitu. Oke, next. Dari Resya 14. Ini A-nya panjang banget. A-nya 4. Jadi Resya gitu. Pertanyaannya, pernah tumut Ki Hadi Sugito? Pernah. Awal aku ikut Mbah Gito itu aku kelas 3 SD. Itu awal aku nyinden, aku awal ikut Mbah Gito sampai Mbah Gito meninggal. Terus aku gantian ikut sama Mas Wisnu, putranya Suhargi Mbah Gito. Dari Tuni Mugi Jati. Mbak Ayu, kalau tiap hari jadwalnya nyinden padet, ada rasa bosan nggak? Rasa bosan itu pasti ada ya, apalagi kalau malam sampai pagi, sebelum subuh udah selesai wayangan pulang, terus bersih muka, terus tidur ya, yang pasti tidur. Nanti siang bangun maem, terus mandi bersih, mulai lagi dandan lagi, berangkat wayangan lagi gitu. Terus alur aku kemarin itu ada rasa bosen sih, tapi mau gimana, namanya juga pekerjaan ya kan. Kalau pas nggak ada kerjaan juga sampai bingung mau ngapain. Sekarang gantian jadwal penuh, kok bosennya itu disingkirin dulu gitu, disampingin dulu. Oke, selanjutnya Feb 209. Mbak Ayu berkecimpung di dunia seni sudah berapa lama? Ya, gitu aja sih, dari tahun 2004 ya. 2004 sampai 2020. 16. Lama nggak sih 16? Oke, next ya. Ini dari Bayu_Saputro 3784. Mbak Ayu tolong nembang Podang Kuning. Oke, ini buat konten aku selanjutnya, aku bakalan cover lagu Podang Kuning dan mungkin langgam-langgam atau ya lagu-lagu Jawa selanjutnya. Jangan lupa like-nya. Atau nanti kolom di komentar mau request lagu Jawa apa, lagu tembang-tembang apa. Oke, next. Di antara teman sinden siapa yang paling dekat? Di antara teman sinden siapa yang paling dekat? Ya nggak deket banget, nggak jauh banget. Jadi sedang-sedang aja lah ya, sekedar teman kerja gitu.
Kalau cerita-cerita mungkin curhat-curhat paling kalau pas lagi apa ya, kalau pas lagi bosen gitu ya kan sama rutinitas, terus nggak ada temen ceritanya cuma sama sinden-sinden itu. Kadang aku capek mbak, awakku kok rapenak, badanku kok sakit semua, aku butuh pijet, aku butuh refreshing gitu. Paling cuman kayak gitu doang. Oke, selanjutnya ini dari Anggrah Divana. Arti fans buat Mbak Ayu. Fans itu ya sangat berarti sekali buat aku. Contohnya ya, yang kayak memberi motivasi aku buat bikin YouTube itu fans. Terus penghibur aku kalau pas lagi sedih, lagi bosan itu kalau ada chatting dari fans, atau DM dari fans, atau inbox dari fans. Kadang nanya, mbak kok nggak wayangan, mbak kok hari ini nggak ikut, kayak gitu. Kadang kasihan sih gak sih. Jadi fans itu sangat berarti buat aku. Oh ya, satu lagi nih dari Mbak Anggrah Divana. Tanya, hal konyol apa yang pernah terjadi di panggung? Sebenarnya sih banyak banget sih cerita konyol di panggung. Ya namanya paling ya jatuhnya Pak Seno kan penuh ya. Jadi kadang kan otak itu blank gitu loh. Jadi nggak tahu pengennya kayak gini, tapi hasilnya kayak gini. Misalnya udah tempatnya jauh, seragamnya salah sendiri, beda sendiri, mau ganti kok pulangnya jauh. Jadi ya udah, di panggung sederet itu ada yang beda sendiri seragamnya. Atau kalau enggak, habis nyanyi apa, nanti pindah ke lagu apa gitu, sering. Jadi banyak banget. Ya itu pasti ada unsur atau ya ada unsur capek, bisa. Jadi fokusnya hilang gitu. Jadi kayak gitu. Terus ada lagi tuh. Jadi aku tuh saking ngantuknya. Jadi beberapa malam itu wayangan, terus paginya kelenengan atau uyon-uyon, atau ada uyon-uyon di manten gitu kan pasti pagi ya. Sampai sore. Nanti lanjut nanti malam wayangan lagi. Jadi pernah udah mulai tuh wayangan tuh udah mulai. Jadi pas sesi limbuan, aku tidur jatuh. Aku jatuhnya tuh nggak jatuh ke belakang gitu, enggak, tapi jatuhnya tuh di sampingnya Pak Dalang gitu loh. Jadi lusut gitu loh. Malunya aku. Jadi aku langsung ya kayak gitu loh, langsung nggak ngantuk lagi emang. Oke, ini pertanyaannya udah semua aku baca dan udah aku jawab. Mungkin ada beberapa yang terlewat ya. Ya, mungkin besok next kita adain Q&A lagi. Dan mungkin ada beberapa salah kata aku jelasin atau aku kasih jawaban yang mungkin kalian nggak begitu paham. Ya namanya juga baru pertama bikin YouTube, jadi aku buat kata-katanya masih kaku. Mungkin lambat laun ya bisa lebih lancar, bisa lebih santai ngomongnya. Ya insya Allah sih bisa bikin konten terus. Untuk next mungkin aku akan cover lagu-lagu yang sering aku nyanyiin di tempatnya Pak Seno, pas wayangan Pak Seno. Mungkin lebih versi nggak kedombrengan gitu ya, paling lebih ke slow ya. Jadi bisa enak buat didengerin insya Allah. Oke, sekian video Q&A untuk
season pertama ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan like, comment, and share. Terus jangan lupa ketik lonceng biar tahu video apa yang baru dari aku. Dan mungkin bisa kritik dan sarannya di kolom komentar. Aku pasti baca itu dan mudah-mudahan bisa untuk aku berkembang lebih bagus. Oke, sekian dari aku. Dadah.